Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan sekali lagi mereview tentang alat sedot madu yang saya gunakan selama ini untuk menyedot madu trigona yang ada di pekarangan saya. Karena ada banyak pertanyaan tentang alat yang saya pakai, maka kali ini saya akan coba untuk mereview secara detail uh, fungsi, cara kerja, dan bagaimana alat itu bekerja. Jadi langsung saja saya akan tunjukkan alatnya. Baik, ini adalah alat sedot uh, madu trigona yang saya punya. Alat ini adalah sebuah, saya katakan, mini kompresor ya, yang berbasis atau dengan menggunakan motor listrik di sini, AC ya, bukan DC. Aksesorisnya adalah sini adalah tempat penangkap cairan madu yang masuk, jangan sampai masuk ke dalam sini. Di mana saya juga menggunakan selang spiral yang biasanya digunakan untuk kompresor udara ya, angin. Di sini ada tabung atau botol plastik tempat penampungan madu pada saat saya sedang menyedot. Untuk yang lain, saya juga menggunakan alat ini. Alat ini adalah sebuah saklar otomatis on-off yang digerakkan ataupun difungsikan menggunakan remote seperti ini. Selain itu, alat ini adalah sebagai silencer atau peredam suara. Ini nanti di sini ada air yang saya simulasikan sebagai madu. Review, oh ya, satu lagi, ini adalah nipple atau sambungan-sambungan yang saya gunakan di sini. Ini adalah biasanya digunakan untuk sambungan di sistem penjernihan air atau proses reverse osmosis atau RO. Oke, baik, saya akan coba review satu persatu dari mulai mesin ini. Baik, alat ini adalah sebuah mikrokompresor ya, di mana sistem kerjanya cukup sederhana. Dia menyedot di sini, udara masuk lewat sini karena ditarik oleh kipas yang ada di sini, yang sistemnya menggunakan blade, dan outputnya keluarnya lewat sini. Seperti apa sih dalamnya ini? Ya, kita lihat ya dalamnya. Dalamnya adalah seperti ini. Dia ada silinder, di mana di silinder ini sebentar ya, coba saya di setiap silinder ini ada celah. Di sini ada semacam blade ya, atau apa namanya, plat gitu yang dibuat dari semacam karbon. Saya coba keluarkan. Nah, ini seperti ini. Dia akan berputar di sini, sisinya miring seperti ini. Nah, dia akan berputar searah jarum jam. Ini adalah tempat di mana udara masuk dari selang ini disedot. Karena dia berputar, pada saat rongga ini lebih besar atau lebih longgar daripada di atas, maka blade ini akan turun. Dia akan menarik terus sampai akhirnya dilempar ke sini udara. Udara sini keluar ke sini. Cukup simpel sebetulnya. Jadi pada saat dia mutar ke bawah, maka blade yang ini akan dia turun, terus dia menarik udara
mendorong udara sampai akhirnya sampai di sini, dia keluar lewat sini. Terus begitu. Putaran ini sekitar 3.000-an lah, 3.375 RPM. Ya, ini RPM sini. Jadi kurang lebih mesinnya seperti ini aja sebetulnya. Kalau di belakangnya ini dia tersambung sama as rotornya motor dinamo ini, seperti ini ya. Jadi kurang lebih sesimpel itu alatnya. Selanjutnya adalah tabung tempat penampungan madu. Ini saya menggunakan botol minum ya yang food grade lah istilahnya, ini BPA free, di mana di atasnya ada dua jalur ya. Satu ini adalah dari mesin yang sebelah sini, yang satu lagi untuk menyedot madu. Ini sifatnya vakum. Nah, di sini saya menggunakan sambungan T juga seperti ini ya. Di sini ada lubang, di mana di sini fungsinya untuk sebagai istilahnya kalau dalam listrik on off lah. Pada saat masuk ke dalam tabung kantong madu ini saya tutup sehingga tarikan vakumnya akan kuat ya untuk menyedot madu, tapi begitu selesai saya akan buka. Saya akan buka di sini sehingga walaupun saya masukin ke dalam kantong madu, kalau saya buka dia nggak akan narik. Kenapa saya lakukan itu? Karena pada saat saya tutup di sini, dia sedang menarik, beban kerja dari mesin ini bertambah. Dia lebih berat karena tarikannya lebih berat di sini. Makanya untuk itu saya menggunakan, kenapa saya buka tutup di sini itu sifatnya hanya untuk kalau saya buka di sini bebannya ringan karena nggak ada halangan. Tapi kalau saya tutup masuk itu halangannya lebih berat dan beban mesinnya lebih berat ya kerjanya. Ada lagi satu tambahan di sini sebuah botol kecil yang fungsinya atau modelnya mirip seperti yang ini, yang sedotan ini, hanya di sini berfungsi untuk menangkap madu, ya cairan madu. Jika seandainya yang di sini tuh sudah penuh, terlalu penuh sehingga eh, istilahnya cairan madu tertarik ke selang ini, akhirnya sampai ke ujung sini. Nah, ini kalau seandainya cairan madu sudah sampai di sini, itu mengakibatkan lengket dan blade tidak akan mau berputar. Ini seperti sini. Ini makanya saya anggap sebagai uh, honey catcher lah istilahnya, penangkap madu ya. Seperti kalau di otomotif, biasanya ada dari mesin selang yang masuk ke dalam injection atau ke karburator, yaitu uap dari oli yang dibakar kembali. Nah, sebelum dibakar, agar tidak dibakar, dia ada aksesoris yang namanya oil catcher, ya, penangkap oli, kurang lebih seperti itu. Ini dengan kondisi seperti ini, mesin ini akan awet, aman, dan jauh dari kemungkinan kemasukan cairan madu. Oke, kenapa saya pakai selang spiral ini? Karena ini sangat fleksibel ya. Sebelumnya saya pernah menggunakan selang ukuran ini, kalau nggak salah ini ukuran seperapat. Itu panjang saya gunakan. Ternyata pada saat dilakukan penyedotan, selang ini menjadi apa sih istilahnya, mengkeret ya. Seperti ketarik lah istilahnya. Jadi mengecil di sini. Ini akhirnya saya nggak gunakan ini untuk selang yang ini saya ganti sama spiral ini. Dan kenapa pakai spiral? Karena cukup kuat, dia juga jangkauannya cukup panjang. Biasanya saya kalau agak jauh saya menggunakan dua selang ini, ada sambungannya lagi. Jadi ada sekitar 10 meter lah. 10 meter kalau ditarik penuh itu lebih dari 10 meter. Oke, selanjutnya di sini ada on off, di sini juga saya menggunakan kabel yang panjang karena jarak dari koloni ke koloni lain dengan sumber listrik lumayan juga jauhnya sehingga saya menggunakan itu.
Dan satu lagi saya tambahkan di sini, ini ada alat otomatis on off ya, juga banyak dijual di toko online di sini. Dia akan bekerja berdasarkan remote ini, seperti remote. Nah, ini jadi saya coba on kan di sini. Nah, dia hidup. Suaranya cukup berisik ya. Eh, kalau saya masukin ini, dia kan kalem. Nah itu. Jadi ini saya gantungkan di leher. Jadi kalau sudah mau selesai, ini kebetulan jauh dari mesin ini jauh dari saya cukup menggunakan remote aja. Saya matikan dan saya hidupkan lagi seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk menyedot ya. Oke, saya simulasikan seperti ini. Anggaplah ini madu ya. Ini mesin sudah nyala. Ini saya pakai ini. Ini saya nggak tutup nih. Saya coba masukin. Dia tidak menyedot, hanya sedikit saja sedotannya. Naiknya cuman sampai sini dia. Sedangkan madu lebih kental daripada air. Jadi dia akan tidak tertarik. Tapi begitu saya tutup, vakumnya akan bekerja. Ya kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Sebetulnya madu itu lebih kental. Eh, tapi sudah saya buktikan selama ini tarikannya cukup kuat. Jadi kurang lebih kerjanya seperti itu. Tarikannya cepat dan eh, lebih menghemat waktu. Itu kurang lebih kelebihan yang ada di alat saya. Ya, kelebihannya ini adalah sistem yang ada di saya punya. Ya, tentu selain ada kelebihan, ada kekurangan. Tentu kekurangan alat ini, ya, alat ini itu tidak praktis kalau dibawa ke kebun atau tempatnya di kebun yang banyak kan koloninya jauh-jauh, ini tidak praktis karena pertama dia harus menggunakan daya listrik AC ya, bukan DC ya, bukan baterai atau apa. Kalaupun pakai baterai mungkin pakai inverter merubah 12 volt menjadi 220 gitu kan. Tidak praktis lah istilahnya. Selain rumit ribet ya dengan adanya selang, adanya power listrik, macam-macam gitu. Tapi buat saya karena ini lingkungan saya kecil di pekarangan, pekerjaan saya akan banyak terbantu dengan alat ini. Jadi mungkin dengan penjelasan ini kawan-kawan penggemar atau peternak madu Trigona Itama bisa berinovasi juga bagaimana membuat satu alat yang powernya kuat untuk menyedot. Kalau powernya kuat menyedot tentunya lebih cepat ya karena satu kantong tuh lebih cepat tersedot sehingga kalau koloninya banyak mungkin bisa menghemat waktu ya. Ini sistem dasarnya seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya review kali ini atau sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bisa mempunyai apa ide-ide lagi yang lebih teman-teman punya terbuka idenya bagaimana membuat ya alat sedot madu walaupun sudah banyak juga yang dijual di online alat sedot madu yang portable yang menggunakan baterai yang bisa di-charge maupun baterai yang diganti. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.